senyawa nitrogen organik yang nanti ujung-ujungnya itu akan membentuk suatu asam amino, yang asam amino itu menjadi suatu protein. Nah, sekarang kita akan cerita kebalikannya. Jadi ketika suatu protein itu terurai dan akhirnya nanti menjadi nitrogen kembali, itu bagaimana proses di dalam tubuh kita. Sebelum ke prosesnya, saya mengingatkan kembali bahwa selain karbohidrat dan lemak, protein itu merupakan salah satu makromolekul paling penting. Jadi dalam tubuh kita, makromolekul itu utamanya ada 3 ya, yang kemarin sudah disampaikan Bu Ari sebelum UTS, itu karbohidrat dan lemak. Nah, salah satu yang lain lagi, makromolekul, molekul besar yang penting dalam tubuh kita adalah protein. Dalam tubuh makhluk hidup, ya misalnya rata-rata manusia bobotnya 70 kilo, maka sekitar 10 kilogramnya adalah protein. Nah, protein itu sebagian besar ada di otot. Ada di otot itu sebagian besar protein. Nah, yang lain juga ada rambut, kuku itu juga termasuk protein. Di dalam sel, enzim-enzim juga termasuk protein. Senyawa nitrogen lain selain protein, ya, senyawa nitrogen selain protein di dalam tubuh ada, tapi itu kecil ya. Jadi misalnya asam nukleat, nukleotida itu kan ada fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Itu juga senyawa nitrogen, tetapi proporsinya dalam organisme itu kecil. Tapi meskipun kecil, keseimbangan nitrogen tetap akan melalui metabolisme protein. Artinya apa? Ketika butuh suatu nitrogen, senyawa-senyawa nitrogen lain di dalam tubuh kita itu ya kadang memecah suatu protein untuk mendapatkan nitrogennya. Nah, di dalam tubuh, kapan senyawa nitrogen termasuk protein itu ya disintesis dan kapan dipecah-pecah, itu ada istilah namanya kesetimbangan nitrogen. Kesetimbangan nitrogen. Jadi protein dipecah jadi senyawa-senyawa nitrogen organik, kemudian disintesis lagi untuk jadi asam amino yang lain atau untuk digunakan sintesis senyawa nitrogen lain. Pada orang dewasa ya, jadi orang dewasa itu artinya masa pertumbuhannya sudah terhenti. Orang dewasa sehat, maka bisa dibilang nitrogen tubuh itu berada dalam kesetimbangan. Artinya apa? Kalau dalam kesetimbangan, setiap harinya protein itu ada yang dihancurkan, tetapi juga ada senyawa-senyawa nitrogen yang disintesis. Nah, karena ada yang dihancurkan, sedangkan protein itu berarti kan mesti dihancurkan, mesti berkurang melalui saluran pencernaan, melalui maksudnya dibuang melalui urin maupun feses. Itu artinya kita butuh asupan protein setiap harinya agar seimbang. Jadi manusia dewasa yang sehat agar seimbang maka dibutuhkan setidaknya kira-kira 30 gram protein setiap hari. Namun perlu kita ingat bahwa protein secara molekuler, secara kimia itu bukan berarti makanan yang kaya protein gitu ya. Jadi misalnya bukan berarti harus makan daging gitu, atau ayam atau telur itu terus gitu. Karena apa? Secara molekuler kimia, katakanlah beras pun ya mengandung protein, meskipun mayoritasnya adalah karbohidrat. Jadi kita mendapat protein dari mana ya, macam-macam ya. Kalau yang nabati ada dari tempe, tahu, dan biji-bijian yang lain. Kemudian seperti beras, kentang sebenarnya juga mengandung protein tapi kecil. Nah, itu kalau di total kita memerlukan
sekitar 30 gram protein setiap hari. Nah, kalau itu tadi orang dewasa sehat. Kalau masih masa pertumbuhan ya, sebelum dewasa, berarti kesetimbangan nitrogennya dibilang N positif. Artinya apa? Senyawa-senyawa nitrogen di dalam tubuh kita yang disintesis akan lebih besar daripada yang diurai. Jadi misalnya yang disintesis kalau di total senyawa nitrogennya ada 100 mol misalnya. Sedangkan yang diurai mungkin hanya 50 mol. Karena ketika masa pertumbuhan itu butuh membentuk senyawa-senyawa protein baru. Kemudian selain masa pertumbuhan yang positif juga adalah penyembuhan ya. Jadi kalau orang sakit kemudian ketika mau sembuh itu banyak memerlukan antibodi. Antibodi itu sebagian besar protein, maka untuk sintesisnya juga banyak. Kemudian ibu hamil ini juga karena pertumbuhan janinnya, maka sintesisnya akan lebih banyak dari yang diurai. Maka dibilang kesetimbangan nitrogennya itu positif. Orang dewasa tadi sudah seimbang. Kemudian kalau negatif itu ketika pada kondisi kelaparan. Artinya apa? Kalau orang kelaparan nggak makan sama sekali, otot-otot kita itu bisa diurai untuk menghasilkan energi. Jadi kalau orang kelaparan sama sekali, maka otot-otot artinya apa? Nanti yang disintesis itu sangat kecil ya, hanya enzim-enzim tertentu yang disintesis, sedangkan yang diurai itu akan jauh lebih besar. Lebih besar itu karena apa namanya digunakan untuk sumber energi. Kemudian orang sakit, karena orang sakit itu pada umumnya membutuhkan banyak enzim untuk melawan penyakitnya, untuk mengurai bakteri, mengurai virus, itu banyak diperlukan enzim. Kemudian juga nanti ada tubuh-tubuh yang memerlukan penanganan khusus kalau dalam orang sakit suhunya harus tinggi dan lain-lain, maka untuk keseimbangannya dibutuhkan banyak mengkonsumsi atau mengurai protein. Nah, agar terjadi keseimbangan nitrogen tersebut, maka tadi ya dibutuhkan sekitar 30 gram protein per hari. Ketika dikonsumsi, maka protein-protein itu akan dipecah menjadi asam amino. Kemudian setelah terpecah menjadi asam amino dalam saluran pencernaan didistribusikan oleh darah. Nah, protein di dalam tubuh kita itu sebenarnya bermacam-macam ya. Ada yang disintesis tahan lama, kemudian ada yang disintesis, kemudian setelah selesai diurai. Ada istilah waktu paruh. Jadi waktu paruhnya itu rata-rata singkat. Harian, bahkan ada yang hanya beberapa jam. Nah, ini contoh waktu paruh ya. Misalnya ini enzim ornitin dekarboksilase ini cuma 1/5 jam ya, paling 10-an menit, 12 menit ini udah terurai. Kemudian RNA polimerase ketika dibuat hanya 1,5 jam terurai. Tapi juga ada yang sampai berhari-hari ya. Aldolase, sitokrom C itu termasuk protein-protein yang waktu paruh atau ketika dibuat kemudian diurai lagi membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini tadi ya kita ketika protein, jadi di sini senyawa nitrogen organiknya itu asam amino. Yang di bawah ini adalah asam amino. Kemudian kalau digunakan untuk membuat protein, itu prosesnya namanya translasi. Ini menyusun asam amino 1, 2, 3 dan seterusnya. Besok akan kita bahas kemudian.
Kemudian setelah jadi untai ini akan mengalami suatu pelipatan, kadang ditambah suatu fungsional tertentu, akhirnya menjadi suatu protein yang berfungsi. Enzim, ya hormon, antigen, antibodi itu protein fungsional atau protein yang. Nah, bagaimana itu jika sudah tidak terpakai gitu? Jadi kan tadi istilahnya ada enzim-enzim, ada protein-protein mempunyai waktu paruh. Artinya jika tidak terpakai, maka oleh sel diberi marker ya atau penanda bahwa protein ini sudah tidak digunakan sehingga dapat diurai, dipecah. Nah, dipecah jadinya macam-macam. Jalurnya ada dua ya, jalurnya ada dua, nanti akan kita lihat. Ada jalur di dalam sel atau istilahnya lisosom. Ada maksudnya ini menggunakan kayak pencaplokan sel, kemudian ada jalur menggunakan suatu enzim namanya proteasom. Namun keduanya sama, hasil akhirnya adalah asam amino dan polipeptida. Asam amino dan polipeptida mengumpul lagi di dalam suatu terminal asam amino. Nah, terminal asam amino ini tergantung pemakaian. Bisa dipakai, kemudian kalau tidak terpakai akhirnya adalah dibuang dalam bentuk urea. Makanya namanya urin. Ini akan kita bahas minggu depan. Kemudian kadang dipakai menjadi senyawa-senyawa karbohidrat lain yang menggunakan rantai hidrokarbonnya. Jadi gugus aminanya, nitrogennya itu kalau tidak terpakai akan dibuang. Kalau tidak bisa dibuang, ini artinya akan jadi racun ya. Karena di darah kalau pH-nya naik, basah, darahnya akan menjadi keracunan. Akhirnya orang gagal ginjal, keracunan, perlu cuci darah. Nah itu nanti akan kita bahas kemudian. Kemudian asam amino itu diperoleh dari mana? Nah ini tadi ya, kalau kita makan minimal 30, tapi ya wajarnya 50 sampai 100 gram per hari makanan ya. Kemudian melalui saluran pencernaan dipecah-pecah jadilah asam amino yang diperlukan untuk apapun. Kalau sintesis de novo itu artinya ketika kita membutuhkan asam amino tapi hanya konversi. Asam amino A diubah ke asam amino B. Asam amino B kadang diubah menjadi asam amino C dan seterusnya. Atau dari senyawa-senyawa non asam amino yang ada di dalam tubuh kita. Dari pirufat, dari fosfat, dari macam-macam. Tapi tetap gugus nitrogennya harus dari senyawa nitrogen organik. Ini tadi sudah. Nah, mengapa suatu protein ketika terurai dalam tubuh kita itu ada yang cepat, ada yang lambat? Itu yang pertama yang mempengaruhi adalah stabilitas alami. Jadi secara alami protein yang terbentuk itu memang beda-beda. Jadi kayak ya, apa namanya ya, bawaannya itu bawaan lahirnya. Yang kedua selain bawaan itu karena ada perubahan lingkungan. Jadi kalau suhu berubah, pH berubah, maka enzim bisa terurai. Nah nanti dalam salah satu proses penguraian protein ya ada juga yang dengan perubahan pH. Jadi ketika pencaplokan nanti pH-nya rendah, proteinnya terurai. Kemudian degradasi aktif itu menggunakan suatu mekanisme tertentu dengan protease. Ini tergantung dari lokasi di dalam tubuh kita. Tadi sudah saya ceritakan sekilas bahwa protein itu dapat terurai. Ya, ada dua jalur. Yang pertama jalur lisosom. Ini melalui endositosis dan fagositosis. Jadi semacam dicaplok oleh suatu sel itu untuk memecah-mecah proteinnya. Jadi tadi ketika protein sudah tidak terpakai, kemudian dikasih tanda ya, dikasih bendera gitu. Nah, kemudian ada sel-sel yang akan mencaplok dan menguraikan.
Kemudian jalur yang kedua adalah jalur proteasum. Ini untuk protein-protein yang ada di dalam tubuh kita. Jalur lisosum umumnya protein-protein yang dari luar, maksudnya dari luar itu artinya dia baik dikonsumsi maupun infeksi, virus, bakteri, dan proteasum protein-protein yang baru disintesis sel kemudian sudah tidak terpakai. Nah, yang mempengaruhi banyak, ada siklus sel, ada faktor transkripsi, ada protein terkode virus, protein terfolding tidak baik, dan protein-protein rusak. Nah, sekarang kita cerita ke bagaimana suatu protein terurai sedikit-sedikit sehingga menjadi suatu asam amino. Prosesnya namanya hidrolisis. Hidrolisis adalah, jadi kalau suatu protein itu kemarin terdiri dari asam amino, gandeng dengan asam amino, gandeng dengan asam amino gitu ya. Nah, ikatan yang menggandeng ini namanya ikatan peptida. Ketika memecah-mecah ikatan peptida agar terpecah-pecah jadi asam amino 1 dan asam amino lain ini, maka namanya hidrolisis. Namun hidrolisis sendiri tidak harus menjadi asam amino masing-masing. Jadi misalnya protein itu tadinya ribuan, ketika terpotong-potong jadi 10, 20, apa 40. Nah, yang segini ini namanya peptida. Pepton juga ada lebih panjang lagi. Kalau asam amino baru satu itu baru namanya asam amino. Untuk memecah-mecah protein tersebut itu kita memerlukan suatu proses namanya proteolisis. Yang proses proteolisis ini melibatkan enzim-enzim yang dapat menguraikan protein. Nah, enzim-enzim yang dapat mengurai protein atau enzim proteolitik itu kadang itu tidak hanya satu enzim gitu ya, tapi kadang merupakan beberapa kombinasi enzim yang dapat memecah-mecah protein menjadi asam-asam amino. Maksudnya tidak hanya satu protein kemudian mengurai rantai panjang menjadi satu asam amino. Kadang itu beberapa jenis enzim ya, bekerja sama untuk memotong-motong asam amino jadi protein tersebut. Nah, beberapa enzim proteolitik itu yang bekerja bersama-sama itu dapat dikelompokkan jadi dua, yaitu enzim-enzim endopeptidase dan eksopeptidase. Jadi enzim-enzim yang motong-motong protein jadi asam amino tadi ya, dan bisa beberapa enzim bekerja bersama-sama agar terpotongnya lebih cepat. Nah, itu ada dua istilahnya, endo dan ekso. Bedanya apa? Kalau enzim endo jadi ini contoh gambarnya adalah yang endo itu yang warnanya lebih merah ya, yang ekso yang lebih terang. Contoh enzim endopeptidase di sini serin proteinase, sistein proteinase, asparat proteinase, metaloproteinase. Kemudian yang ekso karbosid. Bedanya apa? Kalau endo itu mecahnya asal di tengah gitu ya. Nah, kalau ekso itu mecahnya itu satu-satu dari ujung. Namun demikian enzim itu tidak. Nah, enzim endopeptidase dan eksopeptidase itu tidak merupakan satu enzim untuk dipakai semua asam amino, tapi kadang kerjanya sendiri-sendiri. Jadi contoh, kalau karboksipeptidase ini akan memotong-motong asam amino dari ujung karboksilat.
Jadi dari ujung karboksilat motong. Nah, sementara aminopeptidase berarti ini kan sudah beda ya. Meskipun sama-sama memotong dari ujung, ini sudah beda. Karena yang satu dari ujung karboksilat. Jadi kalau kita ingat kemarin ya, asam amino itu rumusnya apa ini R gitu ya. Kemudian di sini itu ada COOH, kemudian di sana gugus amino itu ya, NH3. Nah, secara umum kan asam amino seperti ini, berarti selalu akan ada gugus karboksilat dan ujung gugus amino. Maka ketika ini dirangkai menjadi suatu polipeptida atau suatu protein, akan selalu punya ujung karboksilat dan ujung amino. Sehingga enzim eksopeptidasenya itu juga ada dua, yaitu karboksi dan amino. Ini gambarannya ya, yang terminal karboksi yang warna merah COO-, yang terminal apa namanya NH3-nya warnanya biru. Nah, mungkin dulu ketika kita belajar asam amino dan protein sudah tahu mengapa menulisnya itu selalu COO- dan NH3+ ya. Karena ini di dalam anggapannya ini adalah berada di dalam cairan tubuh, di mana cairan tubuh itu pH-nya sekitar 7. Sedangkan tetapan setimbangan asam untuk karboksilat itu sekitar 2. Nah, untuk asam amino, gugus amino itu tetapan kesetimbangan asamnya sekitar 10. Sehingga karena dia seimbangnya di 10, kalau pH-nya 7 turun, maka dia akan ketambahan H dari lingkungan. Jadinya NH3+. Sementara karboksilat karena dia seimbangnya di pKa2, maka ketika pH-nya naik, maka H-nya akan tertarik ke lingkungan, sehingga jadinya COO- karena kehilangan 1H, karena dia pH-nya seimbangnya 2 tetapi dinaikkan artinya di lingkungannya banyak OH, sehingga H-nya akan tertarik ke OH, jadinya kehilangan H, sedangkan aminonya ketambahan H. Kemudian untuk enzim endopeptidasenya, bagaimana dia memotong-motong di tengahnya, yang dipotong itu juga ada pengenalnya. Makanya ada namanya serin proteinase. Ini masuk endopeptidase, artinya dia akan memotong asam amino ketika ada ikatan peptida yang di situ asam aminonya adalah serin. Jadi kalau ketemu serin dia potong. Kalau bukan serin ya tidak dipotong. Nah, karena spesifik itu maka ada macam-macamnya. Ada sistein proteinase, ada aspartat proteinase, ada metaloproteinase. Artinya nanti tergantung dari asam amino residu. Kalau metaloproteinase sebenarnya dia agak general, hanya senyawa aktifnya atau faktornya adalah senyawa-senyawa logam. Nah, ketika protein sudah terurai di dalam sel, jadi sebenarnya kalau kita bicara pemecahan protein dalam tubuh itu aspeknya sangat luas ya. Jadi ini saja kan kita bicara dari satu sisi ya. Dari satu sisi itu maksudnya yang paling dekat dengan ilmu kita, proteolisis. Proteolisis itu kalau kita lihat di sini itu jalur proteasum gitu ya. Jadi protein fungsional jadi asam amino. Nah, kita ibaratnya hanya membahas jalur sini. Nah, nanti sebenarnya masih banyak lagi, ada jalur lisosom yang fagositosis dan lain-lain. Ada jalur alternatif yang nanti dikasih gugus fungsional lain, tapi ini kan jalur-jalur minor, jadi kita hanya perkenalan atau kenalkan yang jalur utamanya saja. Jadi setidaknya kita nanti akan tahu bahwa
suatu protein bisa terurai dengan asam amino. Salah satu dan yang paling banyak adalah dengan enzim-enzim proteolitik. Dengan enzim-enzim proteolitik itu suatu protein bisa terpecah-pecah baik menjadi asam amino, polipeptida maupun pepton. Yang ketika jadi asam amino, nah kenapa ada jadi polipeptida, dari peptida ada jadi pepton? Karena ada enzim yang hanya motongnya tengah-tengah saja. Jadi nanti tergantung kebutuhan sel, dia mau motong jadi kecil-kecil asam amino, atau mau motongnya itu agak besar. Jadi polipeptida, katakanlah tiap 20 asam amino, 20 asam amino. Maka ketika dalam pangan fungsional itu artinya kita memodifikasi suatu makanan yang banyak mengandung protein biar lebih bergizi, bernilai baik gitu ya. Maka kadang ada yang menggunakan istilahnya apa ya, kalau di dalam ilmu pangan maupun ilmu gizi, hydrolyze protein ya. Jadi misalnya nanti di makanan atau di minuman atau di makanan olahan tertentu ada tulisannya misalnya apa ya, vegetable hydrolyze protein, itu artinya ya dia kita menginginkan makanan dari protein-protein yang sudah dipecah-pecah tapi ini tidak terurai sempurna jadi satu asam amino. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya, mudah-mudahan dapat mengambil ilmunya. Nanti kalau untuk baca-baca materi sudah ada di Aldiru, dapat dilihat, kemudian nanti sore